Banyak orang yang tidak sadar ternyata penyebar hoax terlama di muka bumi ini adalah mulut pendeta yang mengatakan dosa ditanggung Yesus. Hanya dalam nama Yesus keselamatan itu ada. Orang berdosa tidak bisa menyelamatkan orang berdosa. Sama seperti orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Mulut pendeta penyebar hoax terlama di muka bumi, karena berkata dosa ditanggung Yesus. Benarkah demikian? Ulasan ini menjadi penting dan menarik. Oleh karena itu saya mendorong secara khusus saudara-saudaraku non-Kristen menyimak, menonton dan memperhatikan sampai tuntas. Pertama-tama, mari kita simak dulu penjelasan berikut ini. Banyak orang yang tidak sadar ternyata penyebar hoax terlama di muka bumi ini ribuan tahun yang lalu sampai sekarang ternyata adalah mulut pendeta yang mengatakan dosa ditanggung Yesus. Padahal Nabi Yesus sendiri mengatakan di Injil, dosa ditanggung sendiri-sendiri, maka mulut pendeta ini akan menerima akibatnya. Yesus mengatakan hanya dalam nama Yesus keselamatan itu ada. Ya, setiap orang yang menerima Yesus Kristus, dia pasti selamat masuk surga. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan dari salah satu channel Muslim yang membuat penjelasan super ngawur, gagal paham, dan sebenarnya tidak memahami doktrin ajaran serta keyakinan Kristen. Pertanyaannya, benarkah mulut pendeta penyebar hoax terlama di muka bumi karena berkata dosa ditanggung Yesus? Saya mau katakan, ini salah kaprah yang sangat keterlaluan. Kenapa demikian? Sebenarnya, pemilik channel Muslim ini telah mencantumkan dua ayat firman Tuhan, yaitu Ulangan 24 ayat 16 dan Markus 10 ayat 45. Pemilik channel Muslim ini menyoroti dari Ulangan 24 ayat 16 yang berbunyi, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya. Janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Akhirnya beliau menuduh pendeta-pendeta menjadi penyebar hoax oleh karena berkata dosa ditanggung Yesus. Padahal menurut channel Muslim ini bahwa setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Apakah Alkitab isinya salah? Atau apakah pengertian pemahaman yang dibangun channel Muslim ini yang justru salah kaprah, gagal paham, mengerti, memahami Alkitab secara utuh? Saya mau katakan, pemilik channel Muslim ini yang gagal paham, tidak mengerti Alkitab. Bahkan beliau mencoba untuk menyoroti satu ayat, sekaligus membuat ayat-ayat yang lain menjadi gagal atau tidak berlaku. Cara memahami Alkitab itu, kita tahu bersama di Perjanjian Lama ada banyak nubuatan. Dan itu digenapi mayoritas di dalam diri Yesus Kristus. Kita pun tidak boleh gagal paham ketika anak yang berdosa, maka tentunya anak itu yang menanggung dosanya, bukan ayahnya. Sebaliknya, ketika ayah yang berdosa, tidaklah mungkin anaknya yang menanggung dosa ayahnya.
Hal ini tidak berarti bahwa dosa tidak ditanggung Yesus, tapi ditanggung oleh masing-masing. Kenapa demikian? Karena antara Yesus sang firman yang nujul turun menjadi manusia adalah pribadi yang tidak berdosa. Tapi baik ayah maupun anak yang dikutip dari Ulangan 24 ayat 16 sama-sama orang berdosa. Pada dasarnya seluruh manusia di dunia ini kecuali Yesus, siapapun dia, setinggi apapun kedudukan jabatannya, termasuk para tokoh-tokoh agama, pemimpin-pemimpin agama dunia, sebanyak apapun pengikutnya. Alkitab berkata di dalam Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar seorang pun tidak, tentu kecuali Yesus. Bahkan Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa adalah maut, kematian. Bukan sekedar kematian jasmani, bukan sekedar kematian rohani, tetapi juga kematian yang kekal, terpisah dari Allah secara kekal. Itu fakta-fakta dalam Alkitab. Jadi ketika anak berdosa, dosa anak itu tidak ditimpakan kepada ayah. Ketika ayah yang berdosa, dosa ayah tidak ditimpakan kepada anak. Dosa yang dimaksud di sini adalah dosa perbuatan, bukan natur manusia yang telah jatuh dalam dosa. Kenapa? Pada pokoknya, pada dasarnya, semua manusia telah berbuat dosa, bahkan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi Ulangan 24 ayat 16 tidak menggugurkan maksud dan tujuan kedatangan Yesus. Justru kedatangan Yesus adalah membuka jalan yang mustahil tidak mungkin dituntaskan, diselesaikan oleh manusia yang berdosa. Orang berdosa tidak bisa menyelamatkan orang berdosa. Sama seperti orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Orang berdosa hanya bisa diselamatkan dan ditebus, ditanggung dosanya oleh pribadi yang tidak berdosa. Pertanyaan saya, siapakah pribadi yang tidak berdosa itu? Alkitab jelas berkata, hanya Yesus yang pernah ada dan hadir dalam sejarah kemanusiaan yang tidak berdosa. Dan salah satu syarat juru selamat yang bisa memikul, menebus, dan menanggung dosa manusia adalah harus wajib hukumnya pribadi yang tidak berdosa. Jadi ketika pendeta berkhotbah atau mengajarkan bahwa dosa itu ditanggung oleh Yesus, itu benar adanya. Markus 10 ayat 45 yang sudah dicantumkan oleh pemilik channel yang sudah saya tunjukkan tadi, sebenarnya kalau dipahami secara teliti dan cermat, ayat itu memberikan konfirmasi penegasan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus itu penebus, penanggung dosa manusia yang mana manusia tidak berdaya untuk membebaskan, untuk melepaskan, dan untuk menyelamatkan dirinya dari dosa yang begitu membelenggu, mengikat, memperbudak, dan menguasai. Makanya sampai Paulus berkata kepada jemaat Roma, kamu dahulu adalah hamba dosa,
diperbudak oleh dosa, diperhamba oleh dosa, dikuasai oleh dosa. Dan tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa bisa membebaskan, melepaskan, menyelamatkan dirinya dari dosa, kecuali melalui penebusan, pengorbanan, dan penyelamatan Yesus. Jadi kalau ada paham di dunia ini yang berkembang bahwa dosa ditanggung diri sendiri, pertanyaan saya, mungkinkah orang berdosa memiliki mutu dan standar yang benar di mata Tuhan? Tidak. Alkitab berkata, kesalehan manusia seperti kain kotor di mata Tuhan. Tolong kita soroti, perhatikan kata-kata itu. Bukan kebejatan, keberdosaan, kehinaan, kejahatan, kesalahan manusia seperti kain kotor di mata Tuhan. Bukan itu. Tapi Alkitab berkata, kesalehan, kekudusan, kebenaran, kesucian manusia seperti kain kotor. Artinya, perbuatan baik, amal saleh, ritual, syariat, hukum apapun yang dilakukan, itu semua tidak memenuhi standar kualifikasi mutu di hadapan Tuhan. Hanya Dia yang turun dari sorga ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dan nista, yang layak menjamin, menggaransi keselamatan bagi manusia. Tentunya bagi yang terbuka percaya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu sebabnya Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, kepada anaknya yang tunggal, kepada Yesus Kristus Sang Firman yang telah nujul turun mengenakan tubuh kemanusiaan, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.